Warahmatullahi Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua, dan selamat siang. Halo teman-teman semua, apa kabar? Aku harap hari ini teman-teman semua baik ya kabarnya sudah siap untuk menyimak materi yang akan disampaikan di acara kita hari ini. Aku senang banget kita ketemu di acara traveling webinar yang dilaksanakan oleh Girl Boss Indonesia dengan tema Tips and Trick for Solo Female Travelers. Ini adalah tema yang sangat unik, menarik untuk dibahas karena sekarang itu kebanyakan perempuan-perempuan, ciwi-ciwi itu takut untuk bersolo traveling atau berjalan-jalan sendiri. By the way, for your information, webinar ini disponsori oleh Bengkel Sambal Setan. Baik, sebelum masuk ke acara webinar, sebelumnya perkenalkan, nama aku Novisa Fitri, aku selaku Master of Ceremony yang akan memandu acara ini sampai selesai. Aku di Girl Boss Indonesia sebagai broadcasting staff, khususnya di bidang podcast, dan aku mahasiswa ilmu komunikasi semester 4. Untuk kenal aku lebih jauh, teman-teman semua bisa kunjungi Instagram aku di @novisafitri__. Oke, teman-teman, sambil menunggu speaker kita masuk, aku mau nyapa teman-teman semua dulu nih. Halo teman-teman, boleh di-on mic-nya ya? Kita tes suara dulu, tes semangat teman-teman untuk mengikuti webinar hari ini. Halo teman-teman. Halo. 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 Hai Kak. Hola, hola. Yang di kolom chat maupun yang open mic, kedengeran banget kok suara semangat kalian untuk mengikuti acara webinar kita hari ini. Karena dari aku pribadi excited banget untuk ngedengerin materi dari pemateri yang emang mumpuni banget di bidangnya gitu kan. Oke, halo Kak, halo teman-teman semua, salam kenal dan selamat berjumpa nih kita dipertemukan di Girl Boss Indonesia. Baik, selanjutnya aku akan membacakan rules ataupun aturan-aturan nih yang teman-teman harus patuhi ketika mengikuti webinar ini. Oke, yang pertama, ada mengatur display name dengan format nama lengkap underscore asal daerah. Contohnya, Novi underscore Sumatera Selatan. Gitu. Jadi teman-teman yang belum ubah, bisa ubah dari sekarang display name-nya. Supaya ini dari teman-teman semua yang ada di room Zoom ini bisa saling berkenalan. Oh ternyata ada yang dari Tangerang, oh ternyata ada yang dari Jakarta. Kita dipertemukan meskipun masih secara online ya. Kita dipertemukan secara online di acara webinar kali ini. Nah teman-teman semua bisa saling kenalan tuh sama teman-teman, apalagi ada WA group yang sudah siap sedia ngasih teman-teman ruang untuk bisa kenalan satu sama lain. Oke, ada dari Papua, luar biasa. Yang kedua, menyalakan kamera dan menggunakan virtual background. Nah, teman-teman, bagi yang tidak memiliki halangan, itu silahkan untuk menggunakan virtual background-nya, supaya kita serempak. Yang ketiga, menonaktifkan mikrofon saat acara berlangsung. Nah, ini demi ketertiban bersama, teman-teman silakan menonaktifkan mic-nya. Nanti akan ada sesi interaktif di mana teman-teman dapat menghidupkan mikrofonnya. Yang keempat, apabila ingin bertanya atau menyampaikan pendapat, teman-teman dapat menggunakan fitur raise hand atau bertanya di kolom chat. Dan yang terakhir, dengan acara sampai selesai. Yang harus teman-teman patuhi. Aku harap teman-teman dapat memahami ya, supaya acara webinar kita kali ini tetap tertib, tapi kita semua excited gitu untuk mendengarkan materi yang akan disampaikan oleh pemateri kita hari ini. Baik, aku Novi selaku Master of Ceremony akan membacakan terlebih dahulu susunan acara ataupun rangkaian acara yang akan kita lalui hari ini gitu. Kita akan melalui beberapa rangkaian acara. Yang pertama ada pembukaan, yang kedua adalah pengenalan Girl Boss Indonesia, yang ketiga ada sesi talk show, yang keempat ada sesi Q&A, yang kelima ada penyampaian kesimpulan, yang keenam ada penyerahan sertifikat, yang ketujuh ada foto bersama, dan yang terakhir penutup. Sangat singkat ya acara kita hari ini, tapi aku harap acara kita hari ini dapat memberikan kesan ke teman-teman semua. Teman-teman semua dapat mendapatkan ilmunya, dapat menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari, terutama
apalagi topiknya sangat menarik gitu. Aku sendiri excited gitu. Oke, selanjutnya for your information, webinar traveling yang dilaksanakan oleh Girl Boss Indonesia kali ini itu disponsori oleh Bengkel Sambal Setan. Nah, mungkin beberapa dari teman-teman sudah mengenal ya Bengkel Sambal Setan ini sendiri. Nanti kita akan berkenalan lebih lanjut ya. Oke. Luar biasa nih Kak, kolom chatnya penuh salam kenal, salam kenal. Oke, salam kenal teman-teman semua. Sekali lagi aku ingatkan buat teman-teman yang bisa menggunakan virtual background tanpa ada halangan, silahkan dipergunakan. Gitu. Baik, kita melanjut ke acara yang pertama nih. Acara yang pertama, pembukaan. Pada hari ini, Senin 1 Mei 2023, webinar Solo Traveling yang dilaksanakan oleh Girl Boss Indonesia resmi kita laksanakan. Teman-teman diharap tertib dan selalu excited dan menyimak apa nanti yang akan disampaikan oleh pemateri. Acara yang kedua, perkenalan Girl Boss Indonesia, di mana pada sesi ini akan dikenalkan oleh Kak Yesi selaku MPB Staff at Girl Boss Indonesia. Kepada Kak Yesi dipersilahkan. Oke, terima kasih Kak Novi. Halo girlies, sebelum kita masuk ke sesi selanjutnya, di sini saya, Yesi Hotmaria, selaku Public Relation Girl Boss Indonesia, akan memperkenalkan kepada girlies tentang komunitas kami, yaitu Girl Boss Indonesia. Girl Boss Indonesia merupakan sebuah komunitas yang berdiri pada tanggal 8 Agustus 2022 sebagai tempat bagi wanita Indonesia untuk meningkatkan kualitas dirinya untuk masa depan yang lebih cerah. Kami memiliki visi yang menjadi komunitas wanita nomor 1 yang membentuk pribadi berkualitas tinggi, berkarakter mulia, dan dapat berkontribusi untuk Indonesia. Visi ini kami wujudkan melalui misi untuk memberikan pelatihan berdasarkan pada kebutuhan industri masa depan, menciptakan jaringan yang saling bersinergi dan berkolaborasi, meningkatkan pemahaman mengenai nilai sosial keberlanjutan dan etika, menyelenggarakan program pengabdian masyarakat, dan berbagai program untuk pemuda, serta mencari peluang dan menghubungkannya dengan keterampilan anggota. Selain memiliki visi dan misi, kami juga memiliki 6 nilai inti atau core values yang menjadi fokus dan pedoman kami dalam menyiapkan setiap program kerja, yaitu health, financial, manner, environment, self-development, dan social. Untuk mengembangkan 6 core values tersebut, kami menggunakan beberapa medium seperti podcast di Spotify dan juga artikel di Substack yang setiap bulan dan minggunya akan membahas topik yang menarik untuk didengarkan dan dibaca serta untuk menambah pengetahuan kita. Maaf, sebentar girlies. Maaf atas kendalanya, akan saya lanjutkan. Selain itu, kami punya program lain yang sedang berjalan saat ini, seperti pertama ada online design, sebuah program yang dibuat khusus untuk kamu yang punya bakat menulis dan berminat untuk mempublikasikan tulisannya di Substack Girl Boss Indonesia. Kamu dapat mengirimkan tulisan cerita inspiratif, pengalaman, ataupun opini dengan topik-topik seperti self-development, reading or film nooks, women affairs, dan lifestyle. Lalu selanjutnya ada Girl Boss Store. Saat ini kami menjual blazer pre-love dengan harga mulai dari 55.000 aja, dan setiap hari Jumat akan upload berbagai produk pre-love yang menarik. Buat kalian yang mau titip jual pakaian atau produk lainnya yang masih layak pakai juga bisa banget. Gratis tanpa dipungut biaya apapun, kalian bisa cek selengkapnya di Instagram Girl Boss Store. Selanjutnya ada sedekah subuh yang diadakan selama 40 hari dan dari 6 April sampai 16 Mei 2023. Meskipun bulan Ramadan telah usai, masih dibuka kesempatan untuk bersedekah. Kamu bisa gunakan THR yang kamu dapatkan
untuk sesuatu yang baik juga loh. Hasilnya akan terkumpul dan akan disalurkan untuk membantu pembangunan masjid yang akan disebarkan di beberapa kota di Indonesia. Selain menggunakan THR untuk bersedekah, kalau Girlis lagi mencari t-shirt, botol minum, dan tote bag dengan desain yang dijamin kece dan Bali banget, kamu bisa beli official merchandise Girl on the Top Indonesia. Kita punya bundling package juga kalau kamu mau lebih hemat. Pre-ordernya masih dibuka, jadi langsung belanja aja ya. Kami juga sedang membuka program pendaftaran untuk beberapa proyek dan acara kami yang akan berlangsung dalam waktu dekat. Antara lain ada beauty campaign, yaitu sebuah campaign yang mengajak wanita agar lebih percaya diri terhadap dirinya dan menjadi versi tercantik dari dirinya. Kalau Girlis ketinggalan pendaftaran Love Your Body campaign kemarin, Girlis bisa banget nih daftar di beauty campaign-nya. Pendaftaran akan dibuka sampai tanggal 4 Mei. Campaign ini akan ditutup dengan Instagram Live pada tanggal 7 Mei, yang pastinya bakal menarik banget. Lalu selanjutnya ada webinar kelas Makeup with Girlies. Sebuah webinar workshop yang akan diselenggarakan pada tanggal 7 Mei 2023 untuk memberikan pengetahuan tentang flawless makeup serta praktiknya demi meningkatkan kemampuan tata rias wanita Indonesia. Jadi buat girlies yang kemarin ketinggalan ikutan eksklusif makeup class berjudul Get Ready With Me, kita masih punya satu acara lagi yang mirip. Jadi pastikan kalian nggak kelupaan buat daftar ya girlies. Selanjutnya ada webinar Find Your Skill and Build Your Creativity. Webinar yang akan membahas lebih dalam mengenai dunia broadcasting, terutama tentang jurnalistik dan podcast. Kami berharap melalui webinar ini, wanita Indonesia lebih mengekspresikan karyanya di bidang tersebut. Acara akan diselenggarakan pada tanggal 13 Mei 2023. Bukan hanya itu saja loh, guys. Girlboss Indonesia punya program yang akan segera dibuka pendaftarannya, diantaranya adalah Financial Club, membahas seputar basic financial management dalam kehidupan sehari-hari, dan mempelajari tentang pengelolaan keuangan yang baik yang dapat membantu budgeting dana secara lebih detail, lebih mudah dikontrol, dan memudahkan kita dalam mengambil keputusan keuangan. Lalu yang kedua ada webinar kreatif 2, membuat branding yang konsisten dan menarik. Webinar yang akan bertujuan untuk memberikan pengetahuan dan praktik pembuatan desain untuk keperluan bisnis. Dan selanjutnya adalah webinar How to Improve Your English Skill, memberikan pengetahuan tentang pentingnya kemampuan berbahasa Inggris bagi generasi milenial. Dan sebelum menutup sesi perkenalan ini, Girlboss Indonesia mau mengajak kamu untuk bergabung bersama kami menjadi member anggota klub komunitas Girlboss Indonesia. Kami mempunyai 4 klub yang tentunya sangat menarik dan bermanfaat bagi para wanita muda, yaitu Food Travel Review Club yang hari ini akan mendengarkan program solo travel webinar ini, Beauty Club, Fashion and Modeling Club, dan Photography and Videography Club. Pendaftaran gratis, alas tidak dipungut biaya sama sekali. Selengkapnya bisa langsung scan barcode-nya atau klik bit.ly membership GBI ya. Nah, itu dia perkenalan singkat mengenai Girlboss Indonesia dan beberapa programnya. Kami juga mau mengucapkan terima kasih kepada pihak White Lab Everpure yang merupakan official partner Girlboss Indonesia yang telah membantu kesuksesan program-program komunitas kami. Kedepannya, kami masih punya banyak sekali program yang menarik untuk kalian ikuti. Untuk info lebih lengkapnya, kalian bisa cek dan follow akun sosial media kita, dan jangan lupa aktifkan notifikasinya ya, supaya kalian nggak ketinggalan informasinya. Kami tutup dengan tagline kami, belajar, berdaya, berkarya, berlayar, berjalan bersama Girlboss Indonesia. Terima kasih, Girlies. Baik, kami ucapkan terima kasih kepada Kak Yesi. Wah, luar biasa teman-teman. Mungkin yang sebelumnya nih belum mengenal what is Girlboss Indonesia. Apa sih sebenarnya Girlboss Indonesia? Nah, teman-teman tadi udah mengetahui. Oh, ternyata Girlboss Indonesia tuh seperti ini. Dia punya core values yang seperti ini. Mungkin dari teman-teman yang tertarik ke acara-acara yang diselenggarakan oleh Girlboss Indonesia ataupun tertarik untuk masuk ke dalam komunitas ini, teman-teman bisa mengunjungi official Instagram-nya seperti yang disebutkan oleh Kak Yesi tadi.
Atau memang nih teman-teman dari sini yang memang sudah mengenal Girl Boss Indonesia sedikit banyak lebih mengetahui ya, lebih paham, lebih mengenal tentang Girl Boss Indonesia, bahwasanya wanita itu juga punya suara. Di sana dikatakan bahwasanya I want every girl to know that her voice can change the world. Nah, ini adalah salah satu hal yang sangat penting yang ada di Girl Boss Indonesia itu sendiri. Baik, kita akan memasuki sesi selanjutnya nih teman-teman. Aku harap teman-teman masih semangat banget karena itu kan baru opening ya, baru opening kita di Girl Boss Indonesia. Selanjutnya akan ada sesi talk show. Ini adalah sesi inti yang nggak cuma aku yang nunggu nih kayaknya, tapi dari teman-teman semua menunggu sesi ini karena di sesi ini kita bisa ngobrol secara aktif sama speaker ataupun pemateri kita hari ini. Teman-teman pasti udah tahu dong pemateri kita hari ini siapa. Oke, welcome Kak Sinta Natalia. Halo Kak. Halo Kak Sinta. Halo. Oke. Gimana nih Kak kabarnya hari ini? Syukurnya hari ini baik. Aku sebenarnya lagi di luar nih, lagi bawa trip gitu. Wah, luar biasa banget nih teman-teman. Kak Sinta menyempatkan waktunya untuk membersamai kita hari ini di webinar traveling. Mungkin teman-teman bisa nyapa dulu nih Kak Sinta. Yang bisa open mic silakan open mic. Yang mau tulis di kolom chat juga boleh. Biar Kak Sinta lihat nih semangat dari teman-teman semua untuk menyimak materi dari yang akan diberikan oleh Kak Sinta. Ayo girls, tunjukkan. Halo Kak Sinta. Halo. Halo Kak. Semuanya salam kenal ya. Halo, Ada yang dari Thank Bekasi, you. ada yang dari Bogor ya. Ada yang dari Jogja, Makassar. Salam kenal semuanya. Salam kenal Kak Sinta. Ada yang dari Cirebon, Kakak halo. Salam kenal Wah, semuanya. luar biasa teman-teman, udah bisa menyapa nih, udah disapa banget sama Kak Sinta Natalia secara langsung ya. Oke, sebelum kita masuk ke materi talk show nih Kak, teman-teman semua harus tahu nih kalau nama lengkap Kak Sinta adalah Kak Sinta Natalia, di mana beliau ini adalah seorang konten kreator dan pegiat traveling. Teman-teman bisa lihat video yang akan ditampilkan panitia setelah ini untuk melihat luar biasanya Kak Sinta sebagai konten kreator dan pegiat traveling. Oke, untuk teman-teman. Wow, luar biasa ya Kak. Di situ aku juga melihat nih, kalau Kak Sinta kayaknya sangat suka ya keliling-keliling daerah gitu. Luar biasa jiwa-jiwa Bisa pegiat sampai travelingnya sebulan. nih. Iya, di sana terlihat sekali teman-teman kalau misalkan dari keliling baik itu di Indonesia mau dimanapun itu kita bisa mendapatkan pengalaman baru ya Kak, pengalaman Betul baru, hal-hal banget. baru yang mungkin sebelumnya nggak Iya. ditemui loh teman-teman. Oke, Kalau ada hal yang Kak, baru pasti. iya pasti kalau ngomong-ngomong tentang solo traveling ya Kak, terlebih lagi untuk perempuan, ini tuh kan banyak banget pastinya nih perempuan-perempuan Indonesia yang pengen banget jalan-jalan, tapi masih banyak rasa ketakutan nih dalam diri dia. Nah, nanti dari kami akan mengajukan beberapa pertanyaan yang mungkin dapat mewakili rasa penasaran ataupun rasa rasa pengen tahunya nih tentang kalau solo traveling itu sebenarnya gimana sih? Karena kebanyakan Kak kalau traveling itu kan sama keluarga, sama Apalagi cewek ya. bener banget. Karena kalau perempuan tuh banyak banget ya ketakutannya Kak. Oke, mungkin start dari yang pertama nih Kak. Kalau misalkan kita mau solo traveling nih sebagai seorang perempuan yang perlu dipersiapkan apa aja sih Kak? Karena kan kalau misalkan mau solo traveling otomatis butuh preparation yang sangat matang ya dari jauh-jauh hari. Karena kita nggak tahu nih ketika di lokasi nanti ada apa, kita nggak expect sesuatu gitu. Nah ini yang perlu dipersiapkan apa Kak? Terutama dari time management dan kondisi fisik sih sebenarnya. Aku penasaran banget di situ. Sebenarnya aku memang orangnya memang suka bikin preparation gitu, benar-benar di detail, benar-benar ditulis gitu kan, untuk setiap plan aku ke depannya gitu. Salah satunya kalau misalkan solo traveling gitu, kalau misalkan solo traveling tentunya pertama sih yang disiapkan mental dulu nih, mental untuk berani keluar dari zona nyaman kita, berani
untuk apa ya, berkomunikasi sama orang lain emang nggak mudah sih gitu. Cuma eh, ya untungnya ya kalau misalkan selama ini aku solo traveling di Indonesia, orang-orang Indonesia emang udah ramah ya. Jadi sebenarnya kita tuh bisa banget untuk mencoba memulai, nggak mesti kita yang memulai berkomunikasi, mereka juga biasanya kalau kita cewek-cewek ini sendiri gitu ya, solo traveling kemana gitu, itu pasti banyak ada aja yang kalau misalkan di kapal atau di bus gitu ada aja yang nanyain dari mana, pasti itu ada gitu. Jadi setidaknya kita mungkin mencoba memberanikan diri dulu untuk bisa ngobrol dulu sama orang lain gitu. Lalu yang paling penting budget gitu kan. Budget apalagi solo traveling gitu. Kalau misalkan kita pergi rame-rame mungkin bisa share cost kapal gitu kan, bisa share cost kendaraan. Eh, Kalau misalkan sendiri tuh beratnya memang share cost-nya itu yang jadi lebih mahal karena kita biaya sendiri gitu. Nah, biasanya kalau misalkan aku mau solo traveling itu aku memang bikin plan, misalkan aku mau keliling Nusa Tenggara Barat misalkan gitu. Nah, aku keliling Nusa Tenggara Barat itu mau kemana aja dulu pertama, mau kemana aja aku tentuinnya dari mana, aku mapping pakai map, bener-bener mapping pakai map dari mana sampai mana, aku mau berangkatnya mulai dari mana, terus berhentinya juga di mana, itu aku benar-benar detailin, cari informasi sebanyak-banyaknya soal eh, apa ya, soal tempat atau lokasi wisata yang mau aku datengin. Itu aku list dulu, pertama aku list dulu baru aku mapping kira-kira supaya efisien aku kemana dulu ya gitu. Jadi supaya efisien aku kemana dulu. Nah dari situ baru deh aku cari informasi soal misalkan untuk mencapai dari, misalkan aku mulai dari Nusa Tenggara Barat, aku mulai dari Lombok. Nah, dari Lombok untuk bisa nyebrang ke Sumbawa, aku harus naik apa nih misalkan? Aku harus naik bus atau setelah itu aku harus naik kapal. Nah, itu aku harus cari informasinya. Sekarang nggak cari informasi gampang banget pakai Google gitu ya. Jadi aku cari informasi sebanyak-banyaknya setelah aku list mau kemana aja. Jadi aku setelah eh, mapping, aku kan baru ketahuan nih mau kemana, mau kemana, mau kemana. Nanti mau kira-kira nginepnya di mana gitu. Terus nanti berarti aku pakai kendaraannya apa aja. Dari situ kita bisa tuh bikin budgeting. Nah, biasanya aku kalau misalkan mau perjalanan jauh yang benar-benar cukup lama, aku bikin kayak plan untuk tahun depan gitu. Misalkan aku mau keliling ITB, berarti dari eh, tahun depan misalkan gitu, tahun ini aku udah harus planning. Jadi aku sudah tahu budget yang akan aku gunakan berapa. Dari mulai tahun ini aku udah mulai cicil-cicil, tabung-tabung yang sekiranya memang bukan goal aku kurang-kurangin gitu. Biasanya dari segi budget aku kayak gitu. Terus eh, tadi juga udah dimasukin tentang informasi detailnya. Biasanya aku itu dulu list dulu kemana aja sih aku mau perginya gitu. Setelah aku udah mau list kemana aja, baru dari itu ketahuan tuh lokasi cari yang murahnya atau eh, kendaraan yang paling murahnya, atau memang kalau teman-teman bisa naik motor mungkin bisa sewa motor, nanti balik lagi kemananya kah, apakah efisien kalau misalkan kita balik lagi ke tempat sebelumnya waktu kita sewa motor, atau memang ternyata kayaknya naik bis lebih ini deh lebih murah gitu. Biasanya itu informasi detail selain budget penginapan, selain budget apa lagi ya, kendaraan, biasanya aku cari informasi eh, hidden game. Nah, aku biasanya kalau cari hidden game itu aku nggak cuma cari Google, karena mungkin yang di Google udah banyak ya review-review tempat wisata yang online. Nah, biasanya aku searching di lewat Instagram. Jadi aku coba cari warlock di Instagram. Agak berani sih, cuma maksudnya eh, apa ya? Aku coba cari nih akun-akun Instagram misalkan daerah Bima gitu, daerah Bima. Aku cari nih akun Instagram yang posting-posting daerah Bima gitu ya. Aku cari kira-kira gitu ya, kira-kira akun mana sih yang kira-kira akunnya benar gitu, akunnya nggak yang emang tipu-tipu gitu. Nah biasanya aku lihat dari postingannya, terus jumlah followernya, terus memang dia eh, kan kelihatan ya biasanya di captionnya, di komen-komen dia ke temennya atau komen-komen
di Instagramnya dia tuh orangnya seperti apa, memang dia memang mau memajukan pariwisata lokal kah, seperti itu. Kalau misalkan itu terlihat, oh kayaknya oke nih ya, bisa membantu kita gitu. Aku coba deh DM, kira-kira aku mau ke tempat yang di foto kakak yang ini, aksesnya gampang atau enggak ya gitu. Nah biasanya aku tanya kayak gitu. Jadi aku cari informasi detailnya. Biasanya kan kalau mau solo traveling itu aku waktunya nggak terbatas ya. Jadi nggak weekend gitu. Sedangkan kalau open trip di daerah biasanya itu kalau jalan itu biasanya weekend aja, Sabtu, Minggu gitu. Nah kalau hari biasa itu biasanya agak sulit. Jadi pastikan kita cari informasi detailnya. Apakah memang hari biasa ada kapal yang beroperasi, ataukah ada open trip di daerah yang mau tetap jalan kalau misalkan hari biasa kita cuma 1-2 orang kayak gitu. Terus selain itu informasi adat, informasi kebudayaan kayak misalkan contoh aku orangnya apa ya, misalkan suka pantai gitu ya, suka pantai terus suka ke daerah-daerah yang panas, misalkan bajunya agak-agak terbuka gitu ya. Terus ternyata kita ke daerah, misalkan daerah Sulawesi, gitu kan nggak cocok kalau kita di kota pakainya baju-baju yang terbuka gitu kan. Jadi kita harus tahu adat istiadat daerah situ tuh daerah mayoritas mungkin agamanya seperti apa, terus keadaan apa ya masyarakatnya seperti apa, menjunjung tinggi apa norma yang berlaku gitu. Kita juga harus pahami informasi-informasi itu supaya kita waktu ke satu daerah kita bisa menghormati gitu untuk daerah tersebut gitu. Terus mungkin itu sih selebihnya setelah kita punya informasi detail kita bisa tuh susun apa ya susun itinerary-nya gitu. Gitu. Oke, berarti yang hal terpenting itu kita harus mau ya Kak, mau gerak untuk cari informasi. Dan Iya pastinya informasi betul. bukan cuma yang bahwasanya lokasi wisata ini ada di tempat ini. Nggak cukup ya kita untuk cari itu, tapi mulai dari segi kebudayaan, dari segi adat istiadat, dari segi akses jalan, terus waktu, semuanya memang harus diatur dari jauh-jauh hari. Bahkan Kak Sinta bilang teman-teman 1 tahun loh, 1 tahun sebelumnya kita tuh udah harus prepare, kita mau kemana aja, kita harus bikin list gitu. Karena kadang yang dadakan itu emang jadi sih Kak, tapi prepare-nya nggak Ya. mateng, ya kan? Aku Yang prinsip aku gini, kalau misalkan kita punya goal, kita akan berusaha mencapai goal tersebut. Tapi kalau misalkan kita uh, cuman aku mau keliling NTT gitu, atau aku mau keliling NTB ya udah ke ke apa ya kita cuma berusaha ya udah sebisanya informasinya seadanya terus uh, daerahnya yang terkenal aja ya viral-viral aja gitu sedangkan kita nggak mempelajari sesuatu kalau menurut aku kita tuh perlu punya tujuan gitu mau ngapain sih kita keliling ini mau ngapain sih kita ke daerah tersebut kalau kita udah punya tujuan oh aku tuh pengen deh misalkan contoh ya misalkan ke daerah Bira di Sulawesi Selatan gitu aku pengen deh belajar melihat langsung cara pembuatan kapal pinisi misalkan kayak gitu pengen merasain uh, apa daerah situ suku Bugisnya gitu kan mau ngerasain nah jadi kita tahu kan tujuan kita mau apa terus jadi kita harus kemana jadi ya di prepare apa gitu yang harus dicari tahu apa gitu. Oke, berarti teman-teman kita harus aware nih, kita mau kemana, jadi kita tuh tahu kebutuhan kita tuh apa di sana. Gitu. Nah Kak, sebenarnya aku nih dari tadi kepo nih, Kakak kan artinya udah berpengalaman juga ya, jadi seorang pegiat traveling yang kemana-mana. Aku kepo sih Kak, Kakak dari mana dan udah kemana aja gitu, untuk daerah Indonesia dulu deh, jangan-jangan Kak Sinta udah keluar negeri nih. Enggak aku masih terlalu cinta kali ya Indonesia Oke, nah gitu Kak Sinta aku udah kemana? sebenarnya tinggal di Jakarta dari lahir di Jakarta. Aku mulai traveling itu sebenarnya kebetulan keluarga aku memang suka jalan-jalan. Jadi kalau jalan-jalan tuh uh, kemana sampai sewa mobil atau gimana tuh udah biasa. Sampai aku akhirnya nggak beraniin diri untuk oke aku jalan-jalan sendiri gitu ya. Itu setelah
lihat teman-teman touring gitu. Akhirnya oke kita touring dulu nih gitu bareng teman-teman yang lain. Itu masih ke daerah Jawa, masih Jawa Barat, Jawa Tengah gitu. Terus setelah dari situ aku coba waktu itu aku pengen banget naik gunung dari umur kecil, dari umur 5 tahun kayak ibu aku lihat ibu aku dulu kalau zaman dulu kan orang tua kita punya agenda ya. Satu agenda itu di setiap akhir bulannya itu ada gambar-gambar wisata di Indonesia. Nah, jadi aku dulu pengen banget ke salah satu gunung Rinjani dan ke Orabit yang ada di Ambon gitu. Nah dari situlah aku muncul keinginan untuk bisa jalan sendiri, ketemu cari barengan teman-teman yang lain. Ya, sampai akhirnya ya sampai ke ujung belum sampai ujung banget sih, Mas sudah sampai Papua tapi belum sampai ujung gitu aja sih. Ya pulau-pulau besar sudah. Luar biasa, cinta tanah air, cinta Indonesia, kelilingnya masih Indonesia, bahkan belum pasti belum banyak nih habis-habis, Kak. Iya, aku pribadi pun belum apa ya, belum keliling sebanyak itu sih Kak. Makanya ini juga yang bikin aku excited untuk ngedengerin di webinar traveling ini. Nah, Kak, kalau Kakak tadi kan mengikuti keluarga ya, pastinya memang sudah memiliki jiwa-jiwa traveling, maksudnya sebelumnya memang sudah suka traveling. Apakah ada nggak sih Kak rasa bosen gitu, rasa capek? Karena kan mungkin ada hal-hal di sana, ini nggak sesuai gitu loh sama diri aku, nggak pas gitu. Ada nggak sih rasa bosen, rasa capek yang akhirnya bikin, alah stop traveling aja deh gitu? Sempat sih, Kak, soalnya tadi aku sempat baca ada teman-teman yang bilang katanya audionya nggak sesuai sama videonya. Udah berjalan lancar belum nih teman-teman? Biar teman-temannya juga waktunya efektif gitu. Mungkin bisa komen lagi kali ya teman-teman yang lainnya kalau misalkan suaranya sudah oke nih gitu. Ya, gimana teman-teman? Apakah suara Kak Sinta sudah terdengar jelas? Oke, kalau di aku jelas sih Kak. Kalau di aku jelas, semoga di teman-teman semua sudah jelas, itu sudah ada yang komen jelas. Baik, aku lanjutin ya kakak. Jadi ngerasain rasa bosan mungkin kalau aku udah perginya terlalu lama. Jadi sebenarnya mungkin jadi gini ya. Akhir-akhir ini sih aku ngerasain kayak homesickness gitu kalau udah terlalu lama perginya gitu. Jadi kalau misalkan terakhir aku pergi ke daerah daerah Togean, terus daerah Gorontalo aku keliling Sulawesi. Itu udah hampir sebulan perjalanan darat yang aku mungkin rasa apa ya, enggak bosan, dibilang bosan enggak karena ketemu orang baru gitu. Tapi mungkin rasa kayak udah kelamaan di daerah gitu ya, terus kayak sebenarnya daerah ini aku eksplornya udah cukup puas, misalkan 3 hari ternyata ada kendala kapalnya ternyata tidak beroperasi karena cuaca buruk misalkan gitu, akhirnya aku harus berada di tempat itu mundur lagi sampai 2 hari gitu, jadi kayak udah nggak tahu lagi mau ngapain gitu. Sedangkan kalau misalkan aku lanjutin untuk apa ya, explore menggunakan kapal ya pasti ada cost lagi yang lebih gitu. Sedangkan untuk menginap aja costnya juga lumayan gitu. Jadi udah di titik itu pengen pulang deh, cepet-cepet pengen pulang gitu. Nah, yang harusnya dari situ aku mau balik lagi ke Gorontalo terus ke Manado. Akhirnya karena ada kos-kos yang berlebih jadi kayak aku harus ada kendala, aku harus balik lewat Palu dan aku sempat cek tiket, ternyata tiket ke Jakarta lebih murah. Akhirnya aku kayak udah deh aku pengen pulang gitu. Mungkin lebih ke gitu kali, lebih ke karena kendala-kendala yang bikin mungkin budget terbatas, terus kayak udah ngerasa capek banget karena perjalanan darat. Mungkin karena ngerasa capeknya itu yang bikin kayaknya pengen pulang. Kalau misalnya bilang bosan sih enggak, cuman lebih ke seperti itu. Sama biasanya kalau kayak kemarin aku naik gunung di daerah Aceh 12 hari, ya itu baru ngerasain yang namanya nggak mau ketemu hutan gitu ya. Saya mungkin kayak kita udah kayak masa puas banget ya, ntar dulu deh ketemu hutan ya. Jadi kayak aku ngasih diri aku ngasih waktu untuk nggak ketemu hutan dulu misalkan.
Oke, aku potong sebentar informasi untuk teman-teman semua, link presensi akan di-share di akhir acara ya. Oke, itu informasi untuk teman-teman semua. Oke Kak, berarti bukan lebih kerasa bosan, lebih tepatnya kendala-kendala yang dihadapi ya. Maka dari itu kan emang Betul, sangat banyak ya Kak ya. Takutnya banyak nih, banget. ya takutnya kan di jalan, Apalagi ya, ya apalagi kan kita di daerah yang banyak kepulauan ya. Jadi kalau memang mau eksplor ya memang kosnya agak gede karena kayak mesti sewa kapal dan kalau di daerah itu kita benar-benar bergantung sama cuaca gitu. ya, berarti memang harus diprediksi dari jauh-jauh hari, harus dipersiapkan. Kalau misalkan terjadi seperti ini, otomatis barang-barang yang dibawa pun harus sesuai ya Kak persiapannya. Kak, Betul. aku mau tanya nih, perbedaan yang paling mencolok di solo traveling ke kota besar sama pedesaan itu apa sih Kak? Dari segi apa kira-kira atau semuanya gitu? Dari segi destinasi, dari Oh, segi pasukan. Karena kan ada nih Kak yang dari desa pengennya ke kota-kota besar, ada juga yang dari kota-kota besar pengennya tuh travelingnya ke desa-desa yang kecil gitu. Nah ini perbedaan yang paling mencolok keduanya apa sih Kak? Lebih susahan prepare buat yang mana nih? lebih susah kayak ke daerah kali ya, mungkin karena mungkin gini perbedaannya kalau di kota besar nyari aku ya yang besar di Jakarta. Dari kecil nyari apa-apa gampang dan murah. Jadi kayak ketika ke daerah itu ya mau ada sesuatu yang ada yang dimau gitu carinya agak sulit itu aja sih ya mungkin memang kita perbedaannya itu sih tapi kembali lagi kayak eh, balik lagi persiapannya kayak kita harus tahu mau kemana jadi kita udah harus prepare eh, jadi kita tahu itu tempatnya itu seperti apa, barang bawaan yang kita bawa, jadinya kita udah tahu nih, yang kita butuhkan sebenarnya apa sih gitu. Karena nggak mungkin kalau misalkan kita ke daerah yang ternyata yang bagusnya dalam lautnya gitu, tapi ternyata kita bawa bawa careless, sleeping bag, apalah segala macam yang memang untuk perjalanan darat gitu kan, nggak mungkin gitu. Lebih ke kayak gitu aja sih, lebih apa kalau ke daerah ya lebih sulit untuk cari sesuatu, terus transportasinya tentu juga punya jam-jam. Aku pernah waktu itu solo traveling, katanya waktu itu jadi ke satu pantai, masih sebenarnya masih dekat, masih di daerah Jawa Barat. Cuma memang jauh banget, masih ke satu pantai. Dari tempat terakhir aku naik bus, itu naik ojek ke pantainya jam 3 sore, jam 1 siang, terus dia bilang nanti jam 3 jemput ya karena bus untuk terakhir balik ke stasiun Jam jelas gak sih? Jelas Kak, oke coba boleh jadi bicara lagi. oke soalnya aku pakai ininya headsetnya agak sensitif gitu. Nah lalu dari pasar dari terminal itu sampai ke pantai cuma sekitar 15 menit aku naik ojek, kata tukang ojeknya jam 5 terakhir busnya nih untuk balik lagi ke stasiun. Sedangkan jam 3 aku udah minta jemput sama ojeknya. Ternyata itu busnya udah nggak ada gitu. Jadi mau nggak mau, dan aku harus balik hari itu, akhirnya mencoba cari pertolongan yang untungnya di Indonesia orangnya masih baik-baik gitu ya. Terus, masih mau nolong orang gitu. Jadi aku coba keliling pantainya yang waktu itu aku nemu mobil mobil pick up gitu, terus aku izin mereka satu keluarga jadi aku izin untuk bareng ke kota gitu, akhirnya aku nebeng, terus habis itu dari kota ternyata busnya nggak ada, ditungguin gitu sampai jam 5 nggak ada, akhirnya dengan bantuan si bapaknya juga dicariin tebengan untuk ke daerah Serang waktu itu di Jawa Barat ya, di Banten. Akhirnya aku dapet tebengan truk kayu. Awalnya takut gitu kan, deg-degan, tapi di dalam hati tuh cuma kayak mikir semua orang itu baik gitu, semua orang itu pasti punya baik gitu. Nah, jadi pokoknya eh, ramah tapi tetap kayak dari dalam hati tetap didoain, tetap positif gitu, tetap positif. Dan ternyata setelah ngobrol apa segala macam, kita ternyata masih orang daerah Jawa Tengah juga, akhirnya
ya udah dianterin sampai Serang, bahkan aku dianterin juga sampai Jakarta gitu. Ternyata mobil truk kayu ini mau nganter kayu untuk laundry gitu, jadi pas banget ke Jakarta. Jadi itulah pengalaman-pengalaman kalau ke daerah ya, mesti tahu waktunya gitu. Untuk masalah transportasi sih yang paling susah gitu. Oke, berarti memang kalau misalkan ke kota-kota besar ataupun ke kota-kota kecil pasti ada plus minusnya ya, Kak. Meskipun Betul. tadi di kota-kota kecil, di desa-desa kecil itu kita sulit menemui transportasi, tapi kita menemui orang-orang baru nih. Kita kalau nggak nanya pasti nggak tahu di sana seperti apa. Mungkin yang sebelumnya sering naik motor, naik mobil, ketika di sana bisa ketemu transportasi yang menggunakan hewan berkaki 4 seperti sapi, kerbau. Aku juga pernah melihat seorang pegiat traveling yang jalan-jalan di desa-desa kecil itu sangat unik. Yang tadinya mereka, oh kalau di tempat saya gunanya pakai motor sama mobil kemana-mana, tapi di sini ternyata tidak. Itu adalah hal-hal unik yang bakal kita temui kalau kita berani untuk traveling pastinya. Nah Kak, ada yang banget sangat-sangat ditakutin nih sama girls pastinya ya, sama perempuan kalau misalkan pengen solo traveling, yakni kriminalitas ataupun kejahatan. Ini takut banget ya kan Kak, karena kan tingkat kriminalitas di Indonesia juga masih tinggi. Jadi kalau misalkan mau jalan-jalan sendiri itu sebenarnya lebih takut gitu. Takutnya, aduh nanti kalau misalkan dicopet gimana? Aduh nanti kalau misalkan nggak bisa pulang gimana? Ini adalah ketakutan-ketakutan dari perempuan pastinya ketika ingin jalan-jalan sendiri. Nah, ini tips dari Kakak untuk mengatasi kriminalitas seperti ini, prepare apa nih Kak? Atau memang ada manner khusus ketika kita jalan-jalan tuh ada sikap-sikap yang harus kita perlihatkan gitu. Kalau misalkan kita itu misalnya nih, ada yang gesturnya menunjukkan bahwasanya kita ini memang warga setempat loh. Atau memang dari Kakak ada tips and trick untuk mengatasi kejahatan selama bersolo traveling? Oke, biasanya aku kalau misalkan solo travel itu pertama barang bawaan, ya kan? Barang bawaan itu paling enggak jangan mencolok gitu kan, jangan mencolok. Ya ngapain juga gitu kan ke apa udah mau solo traveling perhiasan gimana gitu kan. Pertama tidak mencolok. Terus eh selain itu bawa barang-barang yang penting udah pasti. Jadi nggak terlalu banyak bawaan kita, nggak ribet buat ngapa-ngapain untuk mencegah ketinggalan barang-barang gitu di jalan atau kelupaan gitu. Terus yang ketiga barang-barang yang memang berharga gitu ya, biasanya aku pisah-pisahin. Terus kalau aku bawa uang cash pun itu aku pisah-pisahin. Jadi nggak semuanya itu kan di satu dompet. Biasanya aku pisah-pisahin. Apalagi kayak data-data pribadi, KTP atau segala macam, biasanya aku pisah-pisahin gak jadiin satu tempat. Jadi kalau memang ada yang berniat jahat, ngeliat dompet, ngambil dompet gitu ya, aku masih punya uh, barang-barang itu ada di mana-mana gitu. Jadi aku masih masih bisa aman gitu. Terus biasanya manner ya. Manner tentunya salam, sapa, senyum ya itu udah pasti banget. Ya, udah pasti banget gitu. Uh, Biasanya sih apa ya, kalau cewek mungkin digoda-godain kali ya kayak gitu. Jadi kalau misalkan untuk tindak kejahatan biasanya aku kalau misalnya lagi naik bus sendiri atau naik kapal sendiri, aku biasanya mepetnya ke ibu-ibu nih, ke ibu-ibu bawa keluarga gitu kan. Biasanya aku mepet ke ibu-ibu terus ngobrol sama ibu-ibu, aku naik kapal 39 jam. Itu ya aku langsung cari tempat tidur yang emang sampingnya ibu-ibu gitu. Jadi memang dia kan punya keluarga jadi rame gitu kan. Jadi diajak ngobrol terus gitu. Biasanya gitu. Terus eh, apalagi ya biasanya tuh eh aku tetap tetap bawa kayak barang-barang kayak semprotan lada itu aku tetap bawa, peniti, terus pisau lipat itu aku selalu bawa pisau lipat. Gimana pun juga ya kita nggak pernah tahu apa yang terjadi ya, walaupun kita selalu mendoakan tapi aku tetap bawa barang-barang yang memang bisa untuk kita jaga diri gitu. Oke, berarti itu bukan jadi salah satu alasan ya Kak untuk kita tidak bersolo traveling ataupun kita untuk takut, Betul. karena selama kita masih berada di Indonesia kita harus gunakan nih posisi kita sebagai rakyat Indonesia, sebagai wanita Indonesia, dan kita harus Benar, berani. kesempatan banget.
kalau misalkan kita tersesat, kita harus berani tanya, kita harus cekatan untuk memutar otak, karena di sana pasti ada hal-hal baru yang akan kita temui. Kalau misalkan kita stuck atau takut gitu kan, jadinya kita nggak nemuin hal baru deh akhirnya gitu. Ya Oke, sebenarnya teman-teman. kalau ya oke. Sebenarnya kalau misalkan kita udah tahu ya tujuan kita, terus eh, apa kita sudah punya itinerary yang lengkap, kita tahu banyak informasi mengenai daerah tersebut. Cukup aman ya, karena pasti kita menghindari jam-jam yang jam-jam yang kayak jam malam kayak gitu. Terus bus-busnya pun mungkin atau kendaraannya kita udah cari tahu informasinya yang memang aman, itu PO-nya PO apa gitu, atau kapalnya kapal apa yang agak bersihan gitu sih. Oke, berarti emang perlunya research ya Kak tentang destinasi ataupun tujuan yang akan kita tuju gitu. Oke teman-teman, kita udah 30 menit ya Kak ngobrol santai bareng Kak Sinta mengenai gimana sih kalau misalkan perempuan itu mau solo traveling. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke sesi Q&A, teman-teman. Jadi, teman-teman di sini diberikan kesempatan nih untuk mengajukan pertanyaannya kepada Kak Sinta secara lisan maupun secara tulisan. Jadi, teman-teman, tadi sudah saya sebutkan bahwasanya kalian bisa bertanya kepada Kak Sinta menggunakan fitur raise hand terlebih dahulu di room Zoom kalian. Nanti akan ditunjuk oleh panitia yang mana yang terlebih dahulu agar mengajukan pertanyaannya. Atau teman-teman dapat menuliskan pertanyaan kalian di kolom komentar. Karena aku yakin nih Kak, dari penjelasan yang udah Kakak kasih tadi, masih banyak banget rasa penasaran dari teman-teman semua tentang, aduh aku setelah ini kayaknya pengen solo traveling, tapi kok aku masih ganjel di bagian ini ya, di bagian ini ya. Nah ini kesempatan buat teman-teman semua. Mumpung ada Kak Sinta di sini, ayo kita bertanya. Mumpung memang ada speaker yang mumpuni gitu di bidangnya. Oke. Yang raise hand sih belum terlihat ya Kak, tapi sudah ada di kolom komentar. Aku akan membacakan yang pertama dari Kak Rizky Citra Pramudianti. Mau tanya dong Kak Sinta, ada nggak tips dan triknya buat kita yang bekerja full day, tapi ingin kayak Kak Sinta yang bisa traveling kemana-mana. Terus kan Kak Sinta solo traveler, biasanya perlengkapan apa aja yang dibawa Kak, yang wajib dibawakan? Biasanya perempuan suka ribet tuh bawa ini itu. Aduh, ini pertanyaannya relate sih Kak ya. Perempuan ini ribet, semua tuh mau dibawa kalau misalkan mau kemana-mana udah kayak, aduh kayaknya kalau bawa ini nggak cukup, dia harus bawa ini lagi. Nah, ini dari Kakak sendiri gimana, Kak? Oke, pertama aku jawab pertanyaan yang pertama ya. Tips dan triknya soal traveling. Sebenarnya atau aku ya jawab yang kedua dulu deh ya, soal barang-barang. Soal barang-barang biasanya cewek ini apa aja gitu kan yang mau dibawa. Intinya pertama itu dulu tadi, tahu tujuannya kemana, jadi kita tahu barang-barang apa aja yang penting kalau gitu. Nah selebihnya yang biasanya aku bawa tuh, aku jarang bawa koper, jarang banget bawa koper. Aku biasanya bawa backpack. Nah backpack itu seperti yang tadi aku kasih tips, bawa barang-barang untuk barang-barang dokumen-dokumen gitu ya, untuk uang apa segala macam, barang-barang penting itu biasanya aku pisah-pisah, ada di mana-mana deh pokoknya, tapi disempil-sempilin. Terus biasanya baju itu aku misalkan aku 10 hari gitu ya, baju aku cuma bawa untuk paling enggak 4 atau 5 hari. Selebihnya aku di daerah itu biasanya aku nggak benar-benar di daerah banget gitu. Biasanya aku cuma 2 hari atau 3 hari di daerah banget, terus habis itu aku ketemu kota lagi. Nah, kalau lagi ketemu kotanya biasanya aku laundry gitu. Jadi baju nggak terlalu banyak. Nah, gitu biasanya aku laundry express gitu. Terus setelah itu biasanya udah pasti sunscreen sih ya, cewek-cewek gitu kan, untuk menghindari kanker kulit itu wajib banget. Terus survival kit ya teman-teman. Survival kit itu bukan cuma buat teman-teman naik gunung. Survival kit itu isinya bisa apa aja, peniti, kaca itu kalau ya sebenarnya kaca itu fungsinya untuk kasih tanda pada siang hari gitu.
Terus abis itu peniti atau jarum jarum jahit ya. Kadang kita nggak tahu ada kejadian apa itu jarum jahit, misalnya gunting kecil. Terus itu sih ya kalau untuk survival. Terus biasa Oh iya, kalau misalkan alat mandi itu, jadi aku suka bawa 2 tas, backpack sama tas kecil. Nah, biasanya kalau misalkan ada kendala di bandara atau di mana soal yang backpacknya tadi, jadi aku masih punya tas yang kecil. Nah, tas yang kecil ini juga sama, isinya barang-barang yang punya satu alat mandi juga di situ. Terus sama biasanya aku satu pasang baju di situ. Jadi kalau ada kendala di backpacknya, entah ketinggalan atau terbang kemana malahan gitu ya, itu aku punya cadangan di tas yang kecil, misalnya kayak gitu. Terus udah sih biasanya aku bawa kain jaket itu pasti gitu. Kalau misalkan SB itu aku kalau ke daerah dingin aku pasti bawa sleeping bag karena nggak tahu ya dapat tempat penginapannya seperti apa gitu ya, jadi aku biasanya prepare bawa itu. Terus kalau misalkan buat teman-teman yang bekerja, aku juga dulu pekerja kok, tenang aja. Aku dulu juga pekerja, begitu sulitnya punya waktu luang gitu ya buat teman-teman yang mau mencoba solo traveling. Seperti aku bilang, aku orangnya prepare. Jadi kalau aku punya mimpi besar, aku punya plan dalam 1 tahun itu satu tujuan atau satu bucket list gitu. Satu bucket list yang dimana itu memang menggunakan budget besar, itu menggunakan waktu yang cukup lama. Jadi aku prepare di setahun sebelumnya. Biasanya kan yang kerja punya cuti nih. Nah, biasanya kalau aku udah prepare, oh ya udah berarti cuti ini nggak akan aku pakai untuk ajakan teman-teman aku yang lain untuk ngajak ke sini, ke sini. Aku akan pakai uangnya juga untuk yang trip yang deket-deket aja, yang memang itu tidak mengganggu tabungan aku untuk trip untuk goal aku ini gitu. Jadi biasanya karena aku udah punya goal di tahun depan, aku akan prepare keuangannya, aku akan prepare waktunya juga. Biasanya cari tanggal merah gitu kan, tanggal merah manfaatin digabung sama cutinya, digabung sama tanggal hari Sabtu minggunya gitu kan. Jadi lebih panjang gitu. Biasanya itu. Terus kalau bisa di musim-musim yang memang musim panas lah gitu, biar sekalian kalian puas gitu. Tapi jangan salah ya, musim panas di Indonesia nggak semuanya di bulan sekitar Mei sampai Agustus yang bagus ya gitu, nggak juga gitu. Di beberapa tempat kayak seperti kalau aku ke Raja Ampat itu justru gelombang itu masuk bulan Mei justru malah gelombang gitu. Jadi baiknya bulan Februari, Maret kayak gitu. Jadi mesti tahu juga cuaca-cuaca di daerah. ada. Oke, itu jawaban pertama nih teman-teman dari pertanyaan Kak Rizky Citra Pramudianti dari Magelang. Kita masuk ke pertanyaan yang kedua nih. Dari Kak Lastarida Medan. Berdasarkan pengalaman kakak, tips untuk mengatur keuangan supaya bisa traveling gimana ya kak? Karena kan traveling itu butuh uang yang tidak sedikit. Wah ini tips budgeting nih kak. Karena kan ini juga fatal nih. Kalau misalkan lagi di jalan tiba-tiba kehabisan uang kan gawat ya kak. Nah ini dari kakak sendiri tips and trick buat ngatur budgeting mau traveling tuh gimana kak? Pertama kembali lagi, aku punya plan tahun sebelumnya, jadi aku udah budgeting, udah prepare, udah nabung. Lalu kalau misalkan untuk transportasi, biasanya karena aku kebetulan bisa bawa motor, jadi aku kalau lagi jalan sendiri, misalkan ke satu daerah aku mau keliling, nah misalkan itu di luar dari ini ya, di luar dari plan kita, ternyata kita melewati satu daerah yang bagus nih gitu kan. Dalam satu hari itu aku sewa motor keliling-keliling aja gitu, cari tahu tempat itu tanya sama penginapan biasanya di sini tuh apa sih yang khas gitu. Nah itu biasanya terus jujur aku jarang bawa oleh-oleh. Karena kenapa? Karena tujuan aku bukan untuk apa ya, pokoknya tujuan aku memang untuk ke daerah tersebut. Jadi aku jarang banget bawa oleh-oleh. Jadi oleh-oleh itu nggak ada dalam tabungan aku. Kecuali
aku baru pertama kali ke daerah tersebut, ada beberapa teman dekat, close friend atau keluarga yang memang aku mau kasih. Biasanya aku misalkan tripnya panjang ke beberapa daerah, paling aku cuma ambil oleh-oleh di daerah yang terakhir aja gitu. Jadi kayaknya kurang, kalau menurut aku ya kayaknya kurangin deh itu namanya oleh-oleh gitu, karena mungkin kalau untuk yang lain ya, maksudnya kalau untuk bagi-bagi ke teman-teman gitu. Tapi kalau kayak kita memang mau mencoba sana, kita mau memajukan ekonomi daerah, itu wajib banget. Aku juga suka kayak ke satu daerah, aku senang kopi. Pasti aku akan beli kopi di daerah itu. Gitu. Tapi aku untuk diri aku biasanya, bukan untuk bagi-bagi gitu. Karena kita pusing kalau mikirin oleh-oleh semua orang gitu kan. Yang satu dikasih satu enggak. Nah mungkin kalau misalnya yang kerja gitu ya, oke lah beli aja yang satu tapi bisa buat rame-rame gitu. Itu kan mengurangi cost. Terus tadi naik kendaraan, kalau bisa naik motor, sewa motor aja lebih murah kan jatuhnya gitu. Terus kalau kedua ya kita sudah harus punya itinerary, itu wajib kalau menurut aku ya, karena dari situ kita jadi lebih efisien untuk kelilingnya. Jadi itu mengurangi kos bensin pastinya karena satu jalan kan gitu. Terus kedua waktu, jadi kita nggak perlu berhari-hari di satu daerah gitu. Udah itu aja sih, sama untungnya di Indonesia masih bisa nawar ya, kalau apa-apa kayak perempuan-perempuan ini kayaknya pinter-pinter nih nawarnya gitu. Gitu aja kayaknya budget. Oke, itu tips budgeting tuh dari Kak Sinta, teman-teman. Aku harap teman-teman dapat menyerap materinya dengan baik. Nah, ini ada yang raise hand nih, Kak. Kayaknya dia pengen menyapa Kak Sinta secara langsung. Ada Kak Nifa Lestari Surningsih. Kak Nifa, dipersilahkan. Halo Kak Sinta, salam kenal. Salam kenal dari Cirebon. Ya, jadi perkenalkan teman-teman semuanya, saya Nifa Lestari dari Cirebon, Jawa Barat. Menarik sekali ya materi dari Kak Sinta nih terkait dengan traveler gitu ya. Jadi tadi ada beberapa poin yang memang aku catat. Yang pertama adalah berani ya Kak ya, berani untuk ya kita harus beli dulu kalau misalnya kita mau jadi traveler gitu ya. Nah, aku termasuk orang yang suka traveler gitu ya. Jadi suka naik gunung, suka ke pantai gitu kan. Jadi tadi dengar sama Kak Sinta bahwa pernah naik gunung ke Aceh gitu ya. Jadi aku juga pernah sekali juga, pertama kalinya banget naik gunung juga ke Aceh gitu. Nah, jadi itu termasuk yang apa ya, yang suka traveler lah gitu. Nah, yang ingin Nifa tanyain adalah gimana sih apa ya, ada nggak sih problem dari diri sendiri ataupun problem dari keluarga nih terkait dengan kamu cewek nggak boleh kemana-mana, atau kamu ngapain keluar gitu ya. Sedangkan yang namanya perempuan kan, apalagi kalau misalkan udah tahap usia yang cukup gitu ya, cukup usia menikah, kemudian juga punya anak dan sebagainya gitu ya. Ada nggak sih problem dari keluarga sendiri yang memang menentang gitu kan? Terus juga yang apa? Jadi akhirnya Asita tuh harus melawan diri sendiri untuk ya aku harus traveler gitu. Nah, terus juga untuk travelernya itu biasanya tuh pernah nggak sampai beberapa hari Kak Cinta tuh, karena kan traveler ya, artinya bukan dalam apa namanya ditugaskan ke A B C D E gitu kan. Artinya dalam perjalanan pernah nggak sih Kak Sinta kayak nggak dapat tempat tinggal pertama, kemudian juga nggak dapat kan namanya makanan yang layak dan sebagainya gitu, kayak seperti kayak backpacker lah gitu ya. Nah, itu sih pengalaman pahit nih. Kalau yang tadi kan yang Kak Sinta ceritain tentang pengalaman yang manis gitu ya. Nah, yang ingin saya tanyain adalah pengalaman pahitnya Kak Sinta ketika travel tuh gimana, dan cara Kak Sinta buat ngatasinya tuh gimana? Oh, terima kasih. Terima kasih Kak Nafi. Pertanyaan bagus banget. Emang ya, kadang orang cuma ngeliat apa yang di media sosial, nggak tahu apa yang terjadi saat kita dalam perjalanan. Pertama dari ini dulu deh. Pertama kali aku mulai naik gunung, aku orang yang nggak bisa dingin. Pertama. Kedua, sebelum aku naik gunung itu jauh, sebelum aku naik gunung kakak aku udah naik gunung. Tapi yang aku terima adalah informasi mengenai cerita horor. Jadi bayangin udah nggak berani dingin, terus taunya cuma cerita horor. Sedangkan aku pengen banget gitu naik gunung.
Akhirnya aku cuma ajak diskusi kakak aku. Apa sih yang harus aku prepare dan aku harus punya ketika aku naik gunung? Barang wajib yang harus aku punya. Kakak aku cuma bilang, barang wajib yang harus kamu punya itu barang pribadi, carrier, karena itu kamu yang akan bawa, jadi kamu yang harus nyaman dengan barang kamu sendiri. Kedua, sepatu juga karena kamu akan pakai buat perjalanan dan sangat menunjang pastinya kaki kamu, jadi kamu harus punya dan harus nyaman. Terus habis itu jaket dan sleeping bag waktu itu. Jadi 4 hal itu kamu harus punya sendiri, jangan minjem. Akhirnya setahun sebelum aku akhirnya naik gunung, aku mulai cicil barang-barang itu satu-satu. Cicil satu-satu, mulai aku coba tonton video-video gitu tentang perjalanan orang-orang. Oke, aku nggak mau langsung ke gunung yang aku mau. Aku dulu sangat ingin naik Gunung Rinjani dari waktu kecil, tapi oke, mana gunung yang kira-kira cocok untuk pemula? Aku cari tahu. Oke, aku ngelihat keponakan aku umur 7 tahun naik Papandayan. Jadi aku di pikiran aku pikir, oke, dia aja umur 7 tahun bisa naik. Oke. Jadi aku pikir waktu itu Papandayan dan aku cari reviewnya ternyata cocok untuk eh, untuk pemula. Akhirnya aku nggak tahu waktu itu mau naik sama siapa. Barang akhirnya setelah setahun barang udah lengkap gitu ya, kebetulan aku udah kerja jadi uang ada sendiri untuk jalan, tapi aku nggak tahu mau naik sama siapa. Aku takut kalau naik sama cowok-cowok gitu. Oke, aku selama setahun itu aku prepare fisik juga, jadi aku tahu aku orang yang takut dingin. Terus akhirnya aku cari tahu gimana sih ngatasi Kedinginan gitu di gunung. Ya contohnya ya ada yang aku saranin ada apa yang buat ngangetin itu loh, yang buat ngangetin gitu, terus atau kompres sebelum tidur, terus atau cari peralatan yang memang uh, bagus gitu untuk sleeping systemnya gitu. Jadi aku prepare itu sampai akhirnya oke, aku punya waktu libur gitu. Aku punya waktu libur, aku cari temen, betul aku ngekos waktu itu, dan temen kosan aku yang di depan kamar aku itu dia rajin olahraga, jadi dia suka sepeda, sedangkan aku sukanya lari gitu. Jadi oke, aku punya teman yang secara fisik dia suka berolahraga, suka adventure, suka jalan. Jadi akhirnya aku ajak dia, yuk tanggal sekian kita naik gunung. Itu jadi akhirnya aku naik gunung cuma berdua. Dan itu benar-benar dari Jakarta naik bus dulu ke Garut, dari Garut aku benar-benar backpackeran sampai akhirnya oh gini ya rasanya naik gunung, ketemu teman-teman yang lain. Oh ternyata orang-orang baik ya, mereka justru peduli sama kita gitu, yang cewek-cewek walaupun kita jalan cuma berdua. Justru yang cowok-cowok ini ngejagain kita gitu. Akhirnya aku mulai berani. Iya. Terus selain itu izin. Apalagi cewek gitu kan, izin naik gunung tuh sebenarnya susah gitu. Dulu aku sebenarnya sempat sering diomelin gitu, tapi aku coba kasih pengertian. Aku ngapain sih ke gunung? Aku tergabung dalam komunitas wanita dan gunung. Jadi waktu itu aku sedang ada kegiatan naik gunung untuk kayak basic preparation gitu. Jadi akhirnya aku jelasin, aku naik gunung ini karena supaya sosialisasi nih ke teman-teman naik gunung yang lain, pendakian yang aman dan nyaman. Naiknya ke gunung ini sekian hari ya, nggak ada sinyalnya sekian hari. Jadi kalau lebih dari sekian hari aku nggak ada kabar, tolong dicari. Terus aku kasih kontak kontak teman aku. Jadi kalau aku kemana-mana itu pasti aku kasih bisa dibilang emergency kontak. Jadi aku pergi sama siapa, aku kasih kontak orang itu ke orang tua aku atau ke keluarga aku atau ke kakak aku. Begitupun juga teman aku kasih kontak keluarga aku salah satunya, atau teman terdekat aku. Itu waktu sebelum aku kasih kontak emergency kontak ke orang tua, itu aku ke sahabat aku dulu. Jadi orang terdekat aku kasih, tolong ya aku nggak bisa punya sinyal selama 3 hari, lebih dari itu tolong cari aku gitu. Jadi dan aku selalu jaga itu. Jadi kalau pulang ya dengan keadaan baik, berangkat juga dengan keadaan baik. Jadi akhirnya dipercaya sama orang tua, rumah, akhirnya dan sekarang juga jadi pekerjaan juga. Jadi kayak mereka ya, oh mau kemana berapa hari, ya udah paling cuma aja kayak gitu. Akhirnya ngasih izin juga. Akhirnya papa aku sempat malah nganterin aku ke base camp gitu. Akhirnya ngasih
mau tahu teman-temannya, oh ini teman-temannya gitu, akhirnya dikasih izin gitu. Terus soal pengalaman ya contohnya tadi aku udah kasih contoh juga, kayak aku nggak dapet kendaraan gitu kan, akhirnya aku harus nebeng truk kayu, mencoba untuk positif, orang ini baik gitu, tetap didoain gitu dalam hati gitu ya. Memang ketika kita berserah ya pasti ada jalan gitu kan, karena nggak bisa dipungkiri semuanya itu berhubungan gitu, hubungan kita sama yang di atas, hubungan kita sama yang sama manusia. Aku nggak dapet tempat tinggal juga pernah, kebetulan karena udah kemalaman sampai di daerah tersebut, karena aku ngobrol sama ibu-ibu yang aku bilang tadi, aku suka deketin ibu-ibu kalau jalan sendiri. Jadi aku ngobrol sama ibu-ibu yang di sebelah gitu ya, selama di kereta ngobrol, mana tujuannya, sama siapa, aku nggak punya siapa-siapa di sana, aku bilang gitu. Jadi aku belum tahu nih mau nginep di mana, kemungkinan nanti aku cari-cari. Ya syukurnya ibu itu justru malah bilang, nanti kalau nggak dapet bus nginep di rumah ibu aja ya, gitu. Akhirnya aku nginep di rumah ibu itu. Gitu. Terus waktu itu juga sempat, jadi aku sewa motor gitu ya, keliling-keliling. Kebetulan waktu itu memang semua penginapan penuh karena ada acara di daerah itu dan mahal-mahal banget. Akhirnya aku coba beraniin diri jajan gitu ya, jajan ke warung ice gitu. Aku tanya gitu, Bu di daerah sini ada nggak ya kamar atau rumah yang bisa disewain deh, atau di ruang tamu nggak apa-apa deh, aku bilang gitu. Ternyata akhirnya justru malah kita ditawarin untuk nginep di kamar anaknya gitu. Jadi sebenarnya sih gimana kita mau mencoba berkomunikasi dulu gitu, niatnya sih baik memang. Kayak awalnya aku memang jajan dan memang ini untuk nyari nanya-nanya penginapan, bukan yang sengaja untuk biar dapat penginapan gratis gitu. Oke, berusaha meluruskan niat dan pokoknya usaha komunikasi misalkan ada hal-hal yang terjadi gitu. Nah, mungkin jawaban dari Kak Sinta yang barusan ini dapat menjawab pertanyaan teman-teman semua yang ada di kolom komentar terkait dengan izin dari orang tua, terlebih lagi yang strict parents, ketakutan ketika bersolo traveling, pengalaman-pengalaman yang udah dialami Kak Sinta, itu udah dirangkum semua sama Kak Sinta sekaligus menjawab tadi. Semoga pertanyaan-pertanyaan teman-teman itu dapat terjawab. Nah, ini masuk ke last question karena kita punya waktu yang sangat terbatas. Nah, ini teman-teman semua kalau pengen bertanya lebih lanjut bisa berkunjung ke IG-nya Kak Sinta. Nanti akan kita spill di akhir. Nah, ini Kak last question, tapi menurut aku salah satu pertanyaan yang sangat penting juga nih Kak. Dari teman-teman ini pasti kepo ya. Kan Kakak tadi menyampaikan bahwasanya kita bisa kok cari komunitas-komunitas ataupun inspirasi kota yang akan dikunjungi itu di Instagram. Nah, boleh di-spill dong Kak, Instagramnya apa ataupun komunitasnya apa supaya teman-teman di sini punya referensi akan hal tersebut gitu Kak. Oke, kalau aku pribadi Instagramnya itu Naitalia, NAYTHALIAA. Gitu, teman-teman bisa follow, bisa mau tanya apapun boleh feel free aja, boleh DM ke aku yang tadi ikut seminar, silakan aku feel free aja. Tapi karena masuknya request, jadi tolong diinfokan gitu yang barusan habis ikut seminar misalkan gitu ya. Gitu. Terus untuk kayak komunitas gunung, aku ikut komunitas wanita dan gunung gitu. Di situ memang kita fokus untuk sosialisasi pendakian yang aman dan nyaman gitu. Terus satu lagi aku masuk juga di komunitas Backpacker Jakarta, di mana komunitas itu sebenarnya komunitas cari barengan untuk teman-teman yang mau traveling. Biasanya karena kalau untuk daerah-daerah yang umum kan udah biasa ya, pasti banyak tips-tipsnya. Tapi kalau misalkan untuk komunitas Backpacker Jakarta sendiri, aku itu untuk kayak aku pengen ke daerah yang lebih terpencil lagi biasanya gitu. Aku biasanya suka bawa juga tripnya gitu. Itu aja. Oke Kak, thank you so much. Sebenarnya aku sedih sih, ini sangat-sangat sedih karena kita punya waktu yang terbatas ya untuk ngobrol bareng Kak Sinta teman-teman. Tapi ya
bersyukurnya kita dipertemukan di room Zoom ini meskipun secara online ya. Nah, sekali lagi aku ucapin terima kasih buat Kak Sinta. Jadi teman-teman semua, aku di sini menarik kesimpulan bahwasanya kita itu harus memperbanyak research kita tentang destinasi yang akan kita tuju. Selain itu teman-teman sekarang jangan takut lagi karena memang benar kalau misalkan kita mencoba kita tidak tahu hasil akhirnya seperti apa, tapi kalau kita nggak nyoba sama sekali sudah dipastikan tidak ada hasil akhir gitu karena kita nggak ada usahanya gitu. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Kak Sinta. Oke. Terima kasih. Semoga informasinya, pengalamannya semoga berguna buat teman-teman sekalian. Semoga dapat diterapkan ya teman-teman. Semoga teman-teman semua dari pertanyaan maupun dari informasi yang disampaikan ke Kak Sinta tadi dapat diserap dengan baik. And we never forget that webinar ini disponsori oleh Bengkel Sambal Setan. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kepada sponsor kita, yakni Bengkel Sambal Setan yang telah membantu untuk menyukseskan acara kita kali ini. By the way, teman-teman, Bengkel Sambal Setan ini tersedia di daerah Bekasi dan sekitarnya untuk GoFood. Jadi teman-teman semua yang kadang-kadang nih Kak, kalau misalkan lapar, ya apalagi buat teman-teman yang travelingnya ke Jakarta ya, ke Bekasi, nah itu teman-teman bisa banget untuk mengandalkan Bengkel Sambal Setan sebagai salah satu tempat untuk kuliner ya, karena biasanya anak-anak yang berjiwa traveling tuh berjiwa-jiwa kuliner juga. Once more, we gonna say thanks to Bengkel Sambal Setan and also Kak Sinta Natalia. Oke, selanjutnya adalah penyerahan sertifikat kepada Kak Sinta sebagai simbolis rasa terima kasih kami untuk Kak Sinta sudah menyempatkan waktunya hari ini, membagikan ilmunya, pengalamannya, menyempatkan waktunya untuk berjumpa teman-teman semua meskipun secara online. Semoga di lain waktu kita dapat bertemu secara offline. Kak Sinta, ini sertifikatnya mohon diterima dan ditahan sebentar, kita akan melaksanakan foto sebentar. Kepada panitia dipersilahkan. Oke, dari panitia sudah selesai ya. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih. Ke Jakarta, Kak. Boleh kabarin kalau mau ke Jakarta. Siap, Kak. Ini teman-teman udah di-spill sama Kak Sinta kalau misalkan mau main ke Jakarta, itu Kak Sinta siap nih. Gitu ya. Jadi teman-teman ini jangan lupa untuk follow Instagramnya Kak Sinta @naitalia ya, Kak. Naitalia untuk mendapatkan informasi lebih lanjut mengenai solo traveler gitu. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada speaker kita hari ini, kepada sponsor dan juga kepada teman-teman semua. Oke, untuk link presensi boleh ditampilkan. Saya selaku Master of Ceremony juga mengucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila dalam penyampaian masih banyak kesalahan. Semoga ini bukan perjumpaan terakhir kita, tapi kita juga dapat berjumpa di lain waktu. Girl Boss Indonesia, belajar, berdaya, berkarya, berjaya bersama. Ini teman-teman link presensi, teman-teman bisa scan barcode yang ada di sana atau teman-teman boleh salin linknya gitu. Oke, jangan lupa nih untuk follow Instagram Kak Naitalia. Jadi teman-teman semua nggak stop sampai di sini gitu. Oke, mungkin link presensinya boleh di-share di kolom komentar juga ya Kak, karena ada satu part yang terlupakan untuk mengabadikan momen kita hari ini, kita akan melaksanakan foto bersama terlebih dahulu. Jadi buat teman-teman semua silakan dihidupkan kameranya. Kita akan foto per slide untuk teman-teman panitia yang bertugas untuk mendokumentasikan momen kita hari ini, aku persilahkan. Oke, mungkin dari teman-teman panitia yang dokumentasi bisa dihitung ya per slide biar teman-teman semua ready nih, ready, cheerful untuk mengabadikan momen kita hari ini.
Oke, Kak Ika mungkin, oke, next slide. Kak Ika mungkin boleh dihidupkan saja mikrofonnya supaya teman-teman semua dapat mendengar gitu, dapat berpose. Oke. Cheese. Sekali lagi next slide. Oke. Next, masih ada? Oke. 3, 2, 1. Semuanya senyum ya. Yang manis. Oke. Ini banyak loh nih. Berarti banyak. Oke, dan thank you semuanya. Oke, terima kasih Kak Ika. Artinya dokumentasi kita hari ini telah terabadikan teman-teman semua. Momen kita sudah dapat. Sekali lagi, I'm gonna say thanks to you all yang udah hadir di webinar kita kali ini. Jangan lupa untuk kunjungi Instagram Girl Boss Indonesia, kunjungi Instagram Kak Ana Italia untuk mendapatkan info lebih lanjut. Aku pribadi sangat senang untuk ketemu sama kalian semua. Semoga kita dapat bertemu di lain waktu. Saya akhiri sampai sini. Terima kasih dan sampai jumpa teman-teman. Sampai jumpa semuanya.